Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini kita akan mulai kembali pelajaran agama dan sebelumnya kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami akan kembali mulai belajar materi selanjutnya. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti setiap materi yang ada. Kami mau mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, mari jangan lupa siapkan semua alat tulisnya. Kita akan memulai materi selanjutnya ya. Anak kelas 7, kita akan belajar tentang keterbatasan manusia. Setiap manusia itu pasti punya keterbatasan ya. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, pasti punya keterbatasan. Oke, jangan lupa alat tulisnya dicatat semua materi yang ada ya. Apa itu keterbatasan manusia? Keterbatasan manusia adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan baik dalam, perhatikan ya, yang di bold, yang ditandain hitam, keterbatasan baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan maupun dalam karya manusia. Dalam pikiran, tadi Mem bilang sepintar-pintarnya orang, dia pasti ada kelemahannya. Perasaan, orang juga memiliki keterbatasan ya, tidak semua orang mungkin perasaannya selalu gitu ingin dimengerti orang lain. Harus selalu mengerti orang lain. Ada ya keterbatasannya. Perbuatan juga sama. Maupun dalam karya. Ya, kita lihat contoh dulu keterbatasan manusia. Contoh keterbatasan manusia salah satunya contohnya manusia itu mampu membuat pesawat dengan teknologi yang sangat tinggi. Namun tetap saja ada kerusakan yang terjadi ya. Kita lihat pesawat ada yang tiba-tiba jatuh. Mungkin tiba-tiba ada kerusakan. Akhirnya hilang, gak tahu kemana pesawatnya. Nah artinya pikiran, karya, perasaan dan perbuatan manusia itu tidak sempurna. Pasti ada kelemahannya. Oleh sebab itu jangan pernah dikatakan menghina orang lain ya. Wah kamu mah bodoh apa. Enggak, setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya dikatakan keterbatasan manusia ya. Selanjutnya kita memahami keterbatasan manusia. Nanti kalau misalnya materinya kurang jelas, nanti boleh minta ke Mem ya. Kalau enggak nanti di Google Classroom materinya Mem upload deh ya. Karena ini ya namanya merekam ya. Memahami keterbatasan manusia, yaitu diawali dengan penciptaan. Manusia diciptakan sempurna, baik itu akal, pikiran, perasaan, kehendak Allah berikan kepada manusia loh. Ingat di materi kita awal, perbedaan manusia dengan ciptaan lain, Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna, diberikan akal, pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Tetapi di dalam perjalanannya akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa karena tidak taat ya. Semua manusia memang ada keterbatasan, tapi hal ini terjadi karena manusia itu tidak taat akan perintah Allah. Ayat Alkitab tentang keterbatasan manusia kita baca sama-sama di 2 Korintus 12 ayat 9. Yaitu tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini surat Rasul Paulus ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata kelemahan di sini bisa diterjemahkan dengan keterbatasan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam keterbatasanmu kuasa Tuhan jadi sempurna. Kalau kita jadi orang yang luar biasa hebat, tidak punya kelemahan, maka kita akan jadi orang yang sombong. Tetapi dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita, justru kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan sempurna dan nyata dalam hidup kita ya. Selanjutnya, ya materi untuk kelas 7 tidak terlalu banyak ya untuk sekarang ini. Dan kelas 7 tidak akan ada PTS untuk agama, jadi tolong tugas dikerjakan ya. Yang pertama itu tuliskan apa yang menjadi keterbatasan, kelemahan kamu, dan bagaimana cara kamu untuk mengendalikan kelemahan tersebut. Setiap orang pasti punya kelemahan, punya keterbatasan ya. Kamu coba introspeksi diri, koreksi diri, apa sih yang menjadi kelemahan kamu. Lalu bagaimana cara kamu untuk mengendalikan kelemahan tersebut. Ya misalnya contohnya Mem, kelemahan misalnya keterbatasan Mem, misalnya Mem itu tidak terlalu fasih di dalam belajar bicara bahasa Inggris misalnya. Dan cara untuk Mem itu dapat mengendalikan keterbatasan ini yaitu
Pertama ya Mem berdoa minta sama Tuhan dikasih kepintaran. Kedua Mem juga belajar. Seperti itu contohnya ya. Dan kalian kan pasti berbeda-beda setiap orang kelemahan dan keterbatasannya. Dan yang kedua, kamu pilih salah satu pekerjaan rumah di bawah ini. Ada bantu mama memasak, bantu mama nyapu, ngepel lantai, ada membantu merapikan tanaman yang ada di pekarangan rumah. Pilih salah satu kegiatan ini, kamu harus kerjakan ya. Nanti setiap yang kamu kerjakan ini wajib dipoto. Misalnya lagi masak sama mama, misalnya lagi potong-potong bumbu, atau lagi cuci sayuran, itu dipoto. Atau misalnya menyapu rumah, lagi nyapu, lagi ngepel, lagi lap-lap meja. Terus mungkin yang merapikan tanaman, mungkin nyiram tanaman, langsung menanam bunga, mungkin rumput-rumput yang udah kotor yang kuning-kuning digunting dibuang atau apa itu difoto dikolasekan dan itu dikirim ke Mem ya. Jadi kirimnya 2 tugas, yaitu membuat tentang keterbatasan dan cara mengendalikannya, lalu pilih salah satu pekerjaan ini ya. Lalu pengumpulan tugas, Mem ingatkan kembali untuk kelas 7BE itu tugasnya dikirim ke Mem Desti, yang TCI ke Mem Hermina ya, sudah ada nomornya Mem cantumkan. Dan tugas paling lambat dikirim hari Senin 21 September. Karena tidak ada PTS agama, jadi kalian kerjakan tugas ini sebelum PTS pelajaran lain ya. Jadi nanti ketika tanggal 21 itu maksimal dikumpulkan ke Mem. Oke? Ya, kita sudah mendengar materi. Dan Mem pingin kita semua yang ada, materi yang sudah didengar, dipelajarin semua di rumah ya. Meskipun kita nggak ulangan PTS, tapi setiap tugas-tugas yang Mem kasih harus dikerjakan. Karena nanti kalian juga ada laporan nilai. Jadi yang merasa tugas-tugas belum lengkap, sesegera mungkin dilengkapi. Baik, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.